Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita insyaallah berjumpa dalam kajian silsilah akidah seorang muslim, yang salatnya seorang muslim dia memperhatikan tentang pokok-pokok perkara agamanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita sedang berada di bulan Muharram, salah satu di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Muharram satu di antara bulan yang dimasukkan Allah dalam Ashhurul Hurum. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. 12 bulan ada dalam catatan kitab Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini adalah bulan-bulan haram sebagaimana dalam riwayat yang disebutkan Rasulullah SAW. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada setiap kita, fala tathlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan haram tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat tersebut di antara ayat Allah yang menjelaskan tentang satu di antara keutamaan bulan Muharram, yang dia termasuk dalam jajaran Ashhurul Hurum, bulan yang diharamkan oleh Allah. Ini bulan yang mendapatkan keutamaan dan kemuliaan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yang oleh orang-orang jahiliyah keberadaan bulan-bulan haram ini telah dikenal. Di antaranya mereka dalam mengagungkan bulan-bulan haram dengan tidak melakukan peperangan dan penumpahan darah di bulan-bulan tersebut. Hingga diriwayatkan seandainya ada seorang yang bertemu dengan orang yang dulu dia membunuh ayahnya, maka dia tidak akan balas penumpahan darah itu apabila dia bertemu di bulan-bulan haram. Ini menunjukkan di antara pengagungan mereka terhadap keberadaan bulan-bulan haram. Yang di antara pemulihan Allah terhadap bulan-bulan haram ini, sebagaimana Allah melarang kepada kita semuanya dengan ungkapan Allah, fala tathlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Tentu para pemirsa yang dirahmati Allah, kezaliman yang dimaksudkan kezaliman secara umum, semua jenis kezaliman. Dan tentunya kita mengetahui insyaallah bahwa kezaliman ini diharamkan oleh Allah
di seluruh waktu, baik di bulan-bulan haram atau di luar bulan-bulan haram. Akan tapi disebutkannya atau dilarangnya Allah melarang kita melakukan kezaliman di bulan-bulan haram, menunjukkan penekanan yang lebih besar. Agar kita betul-betul berusaha sekuat tenaga menjauhkan dari melakukan perbuatan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Karena sungguhnya Allah SWT telah menegaskan dalam hadis qudsinya bahwa Allah mengharamkan kezaliman terjadi pada dirinya, dan Allah mengharamkan kezaliman terjadi di antara kita, sehingga kezaliman haram di seluruh waktu, dan lebih haram lagi atau lebih keras lagi penekanan haramnya, kezaliman dilakukan di bulan-bulan haram. Ya ibadi inni haramtu zulman ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai para hamba, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, demikian juga aku haramkan kezaliman menimpa atas kalian, maka janganlah kalian saling melakukan kezaliman di antara kalian. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita menerangkan bahwa kezaliman secara umum ada 3 macam. Yang pertama, kezaliman seorang hamba terhadap Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dzulmul abdi li Rabbi. Kezaliman seorang hamba kepada Rabb-nya. Ini yang disebut dengan kezaliman syirik. Ini melakukan berbagai macam amal-amal yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila amal ini dilakukan dan sampai kematian dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan pengampunan Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kezaliman jenis ini apabila dilakukan seorang akan meruntuhkan seluruh amal-amal kebaikan yang dia lakukan. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Seandainya Anda melakukan perbuatan syirik, maka akan hancurlah, akan rusaklah amal-amal Anda. Kezaliman ini apabila dilakukan akan menjadikan pelakunya diharamkan dari jannah dan dia kekal dalam neraka. Innahu man yusyriku billah faqad haramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang dia menyekutukan Allah, maka Allah akan haramkan baginya jannah dan tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang musyrik, itu yang zalim dalam bentuk kesyirikan. Sehingga alangkah sangat besarnya perkara zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala ini. Adapun yang kedua, ini dzulmul abdi li ghairi. Kezaliman seorang hamba kepada yang lain. Kezaliman ini kezaliman la yutrak, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menegakkan qisas. Allah akan menegakkan hisab. Allah tidak akan membiarkan kezaliman jenis ini dibiarkan begitu saja. Sehingga di yaumul akhir kelak ada orang-orang yang dikenal atau yang disebutkan Nabi dengan istilah muflis. Orang-orang yang bangkrut. Karena dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa pahala-pahala yang cukup besar, berbagai macam pahala dari amal-amal yang beragam.
Akan tapi dia datang kepada Allah pula dengan membawa berbagai macam dosa kezaliman. Apakah itu dosa caci maki kepada orang, dosa memukul orang, dosa menumpahkan darah, ini membunuh, dosa menuduh sana sini, yang kemudian dia akan membayar setiap kezaliman tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang dia miliki, sampai ketika kebaikan dia habis, pahala kebaikan dia habis untuk membayar orang-orang dia zalimi, maka keburukan orang dia zalimi akan ditambahkan kepadanya. Ini yang Nabi pernah tanyakan kepada para sahabat dengan istilah Atadaruna manil muflis? Wahai para sahabatku, tahukah kalian apa itu muflis? Ini orang yang bangkrut. Tentu para sahabat mendefinisikan muflis seperti apa yang menjadi kebiasaan yang ada dalam kehidupan yang mereka lihat. Al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhamalah wala mata'. Adapun orang muflis di kalangan kami ya Rasulullah, ini orang yang dia tidak memiliki dirham, tidak memiliki uang, demikian pula tidak lagi memiliki perabot-perabot kehidupan sehingga dia telah bangkrut, telah ludes, telah lenyap kehidupan mereka. Akan tapi Nabi kemudian menjelaskan hakikat orang muflis yang sebenarnya. Al-muflisu fina, adapun orang muflis di kalangan kita, dari kalangan ummati, al-muflisu min ummati, adapun orang yang muflis di kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wasyamin wasadaqatin, orang yang mereka datang kepada Allah dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah. Akan tapi pula selain dia membawa pahala-pahala amal-amal tersebut, wa ya'ti wa syatama hadza, dan dia datang pun dengan membawa dosa caci maki, wa daraba hadza, dosa memukul sana sini, memukul orang, wa qatafa hadza, dosa menuduh sana sini, wa safaka dama hadza, dosa dia menumpahkan darah. Kemudian seandainya dia memiliki kebaikan, kata Nabi, kebaikan itu akan dipakai untuk membayar kezaliman dia tersebut sampai kemudian habis. Hingga kemudian kezaliman dia belum selesai, sedangkan kebaikannya habis, maka keburukan orang dia zalimi akan ditambahkan Allah, digabungkan kepada keburukan yang dia miliki. Jadilah dia bangkrut karena amal kebaikan dia ludes, habis, dan bahkan dia ditambah dengan kerugian, ditambahkannya keburukan kepada dirinya dari keburukan orang-orang yang dia zalimi. Ini kezaliman seorang kepada orang lain. Dan yang ketiga, kezaliman seorang hamba kepada dirinya dalam bentuk perbuatan kemaksiatan. Dan kemaksiatan ini tentunya bukan perkara kecil. Bagaimana para salaf kita mengatakan, apabila Anda bermaksiat, jangan Anda lihat tentang kecilnya maksiat, akan tapi lihatlah siapa yang Anda maksiati. Dan para salaf kita mengatakan seorang mukmin, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qada ala asli jabalin atau fitahta jabalin. Seorang mukmin dia melihat dosanya itu seakan-akan dia duduk di bawah gunung, yakhafu ay yaqa'a alaih. Dia sangat khawatir seandainya gunung itu akan menimpuk dia, membinasakan dirinya. Dia akan keruntuhan gunung tersebut. Dan tentu kita telah mendapatkan gambaran yang demikian
Lihatlah ketika musibah berkaitan dengan orang-orang yang mereka berada di kaki gunung, ketika gunung meletus, atau bagaimana kekhawatiran mereka ketika mereka khawatir tertimpa laharnya. Maka demikian seorang mukmin dia memandang dosanya. Sehingga sungguhnya dosa perkara yang sangat besar dan berdampak sangat buruk dalam hati manusia dan dalam kehidupan dia secara umum. Kezaliman yang tiga ini para pemirsa yang rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita lakukan di bulan-bulan haram tersebut. Ini penekanan yang lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Akan tapi justru kita melihat di bulan-bulan haram seperti ini, di antaranya Muharram, bagaimana kita menyaksikan pemandangan khususnya bagi orang-orang Jawa dan Indonesia secara umum, bulan haram Muharram yang merupakan satu di antara bulan-bulan haram justru banyak diwarnai dengan berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Justru kezaliman yang sangat besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti di antaranya kita melihat bagaimana di bulan Muharram yang oleh orang Jawa lebih dikenal dengan istilah ini bulan Suro, warna-warna kesyirikan sungguh sangat kental. Dunia kesyirikan sangat merebak dan bahkan kemudian diringankan dengan istilah kemasan ini budaya. Ada beberapa catatan yang berkaitan dengan berbagai macam aktivitas kesyirikan yang banyak dilakukan di bulan Muharram yang layak menjadi perhatian kita, karena sungguhnya bulan ini seharusnya setiap muslim dan seorang mukmin dia berusaha untuk membersihkan sebersih-bersihnya tauhidnya dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Akan tapi justru yang ada kita melihat betapa bulan ini penuh dengan warna-warna syirik merebak di mana-mana. Satu contoh di antaranya, yang pertama, bagaimana kita melihat masyarakat kita tenggelam dalam aktivitas tabarruk yang syirik. Ini mengalap berkah atau mencari berkah. Agama kita mengenal istilah tabaruk ada. Ini ngalap berkah ada. Ini mencari barokah tentu dengan amal-amal yang diterangkan atau yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di antaranya Al-Qur'an kitabun mubarakun. Quran kitab yang barakah. Seorang muslim dia akan ngalap berkah di antaranya dengan Al-Quran, dengan cara dia membaca huruf per hurufnya, dia melakukan tadabbur terhadap Al-Quranul Karim, bagaimana dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ini adalah ngalap berkah dengan Al-Quranul Karim. Masjid, sebaik-baik tempat yang banyak barakahnya, lebih-lebih Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang salat di sana lebih baik dari 1000 kali lipat salat di masjid yang lainnya. Ini Masjidil Haram. Sehingga bagaimana dia seorang muslim dia ngalap berkah, mencari berkah di Masjidil Haram dengan memperbanyak salat, memperbanyak tawaf dan semisalnya. Akan tapi ngalap berkah yang dilakukan oleh masyarakat kita, ngalap berkah yang merupakan bentuk kesyirikan. Malam Suro
kita melihat pemandangan bagaimana masyarakat Solo dan sekitarnya mereka ngalap berkah dengan mengiring Kiai Slamet, dan bahkan keyakinan barokahnya itu sampai minta maaf teletongnya Kiai Slamet, kotorannya Kiai Slamet jadikan sebagai rebutan dalam rangka mereka untuk ngalap berkah dengan Kiai Slamet tersebut. Tentu yang demikian merupakan ngalap berkah yang syirik, yang dia meletakkan kemanfaatan dan kemudaratan kepada selain Allah dan dalam perkara yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagaimana mereka ngalap berkah dengan air bekas cucian pusaka atau air bekas jamasan pusaka. Bagaimana mereka memperebutkan air bekas cucian tersebut, kemudian mereka usap-usapkan di wajahnya, di tubuhnya, dengan keyakinan mereka mendapatkan barokahnya air bekas jamasan pusaka tersebut. Demikian pula kebiasaan sebagian masyarakat Jogja, mereka mengadakan ritual jalan mubeng beteng dengan cara membisu, sehingga ini merupakan ritual yang diada-adakan dengan ada keyakinan khusus di balik ritual yang mereka lakukan ini. Ngalap berkah dengan bekas air cucian kereta, pusaka. Ini diantara contoh amaliyah sebagian kaum muslimin dan masyarakat kita di malam Muharram atau malam Syuro, ngalap berkah yang mengandung unsur kesyirikan. Demikian pula di antara amalan syirkiyat, amalan syirik di bulan ini di antaranya ini tatayur. Tatayur berkeyakinan sial yang dia nisbatkan kepada sesuatu yang dilihat atau dia dengar, atau sesuatu yang dia yakini akan mendatangkan kesialan. Yang Nabi kita mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, tiara syirik, dan tiara syirik. Dan Nabi kita mengatakan pula man radathu at-tiyaratu an hajati faqad asyrak. Barang siapa yang dia menggagalkan agenda acaranya, menggagalkan acaranya, rencana dia karena tiaroh, karena tatayur, maka dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Dan alangkah banyaknya fenomena seperti ini di masyarakat kita, khususnya di bulan Muharram. Masyarakat diantaranya bertatayur dengan bulan Syuro. Maka yang biasanya orang tua kita atau tetangga kita banyak menerima undangan jagong manten atau undangan walimahan di bulan Muharram, di bulan Syuro, hampir tidak ada menerima undangan walimahan. Tidak ada menerima ulam walimahan. Kenapa? Karena masyarakat kita bertatayur bahwa tidak ada untungnya dan bahkan dibayangi kesengsaraan dan kegagalan pernikahan, kesialan yang akan dia dapatkan apabila melangsungkan walimahan pernikahan pada bulan Muharram atau pada bulan Syuro. Tentu menggagalkan acara dia semata-mata karena berperasaan sial dilakukan di bulan tersebut yang tidak pernah ada penjelasannya dari Allah dan Rasulnya SAW, maka sebagaimana kata Nabi, ini merupakan perkara kesyirikan. Inna tiyarata syirkun atau at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiara adalah syirik, tiara adalah syirik. Man
radathu atyaratu an hajati faqad asyrak. Barang siapa yang tiarahnya menggagalkan acara dia, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Sebagaimana sebagian orang juga, dia ketika mau pergi, dia sudah siap-siap pergi, tinggal berangkat dan tinggal meninggalkan rumah. Tiba-tiba dia melihat ular yang lewat menyeberang, lalu dia bertatayur, ini alamat sial, alamat keburukan. Maka dia gagalkan acara dia karena tatayur tersebut, dan ini masuk dalam perbuatan asyirku billah. Termasuk diantaranya acara di bulan Muharram yang merupakan bagian fenomena kesyirikan, kebiasaan ruatan. Ruatan yang dikenal dengan istilah membuang sengkolo atau membuang kesialan, yang biasa dipimpin oleh para dukun dan paranormal. Dalam istilah Jawa ada berbagai macam istilah-istilah yang layak untuk kemudian disingkirkan kesialannya. Sendang atau pancuran atau istilah-istilah yang dimiliki orang Jawa yang kemudian mengharuskan mereka hanya dengan ruatan dalam rangka untuk menghilangkan sial yang akan didapatkannya. Tiarah demikian perbuatan syirik, karena di sana ada unsur yang pertama, orang ini akan kehilangan rasa tawakal yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia bertatayur, dia telah rusak tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah meletakkan keyakinan bahwasanya ada selain Allah yang bisa menimpakan madarat dan mendatangkan manfaat. Maka keyakinan demikian tentunya keyakinan kesyirikan. Ataupun juga orang yang mereka melakukan tatayur, seandainya dia melangsungkan perbuatan tersebut, pasti akan disertai dengan perasaan was-was. Akan disertai dengan perasaan was-was, rasa takut, atau kekhawatiran. Seandainya, jangan-jangan, sehingga dia tidak ada ketenangan ketika melangsungkan perbuatannya itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, selayaknya seorang muslim dia betul-betul memperhatikan perkara ini, karena sungguh ini berkaitan erat dengan perkara agama dia yang paling mendasar, yaitu tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada kita, khususnya di bulan Muharram ini apa? Fala tatlimu fihinna anfusakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita, menyelamatkan iman kita, dan menjadikan kita di antara orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik ilmu, benarnya ilmu kita, sehingga kita mendapatkan ilmu yang sahih, dan diberikan taufik amal, sehingga kita diberikan amal yang salih, dan diselamatkan dari berbagai macam ilmu yang menyimpang dan amal yang menyimpang, dan kita dipelihara menjadi seorang mukmin yang istiqamah, hingga mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan akhirnya Allah masukkan kita di antara deretan ahlul jannah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita semuanya. Dan mudah-mudahan manfaat apa yang kita sampaikan dengan singkat ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.